Oke, 1, 2, 3. Yakobus 6.
takut kalau disuruh disuruh mengulas kitab suci. Saya baru baca judulnya kok sudah suruh mengulas kitab suci, jadi takut. Maka bagi saya sebenarnya malam hari ini ya semacam drama tadi atau mungkin hal-hal yang lain itu menurut saya menjadi hal yang bagus, yang menyenangkan dalam ya kalau kita bicara iman, ya iman yang hidup. Karena menurut saya iman di lingkungan ini bukan lagi seperti di sekolah yang harus diajarkan, yang harus duduk manis mendengarkan, yang harus menulis bahkan, tetapi semuanya, bahkan pengalaman-pengalaman hidup. Maka bulan kitab suci nasional ini memang hanya ada di Indonesia ya. Karena tentu dari keprihatinan sebagai orang-orang Katolik yang tidak dekat dengan kitab suci, maka dicanangkanlah bulan kitab suci nasional. Dan sekaligus biasanya untuk supaya kita ingat kembali bahwa kita punya kitab suci. Makanya saya kadang-kadang kalau belum nanti usul ya, kitab suci itu jangan tebal-tebal. Jadi lihat saja kita belum lagi nanti hurufnya kecil-kecil, terus malas. Coba kan kitab suci dibuat potongan-potongan kecil-kecil, hurufnya gede-gede gitu, mungkin ya. Terus ada ringkasan Injil Markus, ringkasan mungkin akan lebih gampang dibaca. Walaupun sekarang sudah banyak ya kitab suci untuk anak-anak ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih kesulitan, sekarang ada kitab suci untuk anak-anak, ada gambarnya, warnanya juga menarik. Tetapi sekali lagi kitab suci memang bukan hanya sekedar tulisan. Kitab suci bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi itu sebuah firman. Ini yang membedakan. Hari ini Sabtu ya, lebih-lebih hari Sabtu tanggal 30 September ini kita memperingati Santo Hieronymus, yaitu santo yang menerjemahkan kitab suci ke bahasa Latin. Jadi Hieronymus ini tidak hanya membaca tetapi menerjemahkan ya. Kalau perjanjian lama itu dari bahasa Aram dan Ibrani, dua bahasa yang dipakai diterjemahkan ke bahasa Latin. Lalu kalau perjanjian baru memang diambil dari bahasa Yunani. Dan menerjemahkan itu, Hieronymus ini punya waktu sekitar 30 tahun menerjemahkan. Jadi menurut saya kita tidak perlu 30 tahun ya untuk bisa membaca itu. Kita butuh waktu yang tentu lebih singkat. Ada yang bisa menyelesaikan dalam 6 bulan membaca kitab suci itu, ada yang menyelesaikan 1 tahun, ada yang 3 tahun ya. Kalau Bapak Ibu sebenarnya membaca atau mengikuti Ekaristi selama 3 tahun, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah membaca Injil. Betul? Nah, tidak sadar loh. Jadi kalau Isa sudah 3 tahun, itu Bapak Ibu sudah membaca Injil. Karena apa? Karena Injil itu dibaca. Makanya sekarang ibu-ibu itu pintar, paling banter anak 2-3. Karena kalau 4-5 dijamin. Dilus juga anak pertama. Tapi kalau di sini kan enggak ya. Anak itu aja dilus-lus ya. Jauhin bapak, mbok kita lulus-lulus. Masalahnya gak ada yang 7 loh. Ya? Gak ada yang 7 loh. Gak ada yang 7. Iya. Masalahnya di situ loh. Oh, jadi masih takut ya? Masih takut gak dilus-lulus. Iya. Jadi itu persekutuan pribadi-pribadi. Jadi saling memperhatikan ya, itu memang menjadi tugas keluarga. Maka saya bayangkan kalau anak-anak kita itu hidup di tengah keluarga, lalu dengan perhatian yang penuh, pasti anak-anak kita juga tumbuh dengan baik. Karena anak-anak itu, menurut beberapa ahli psikologi anak,
Kalau di sekolah itu caper istilahnya ya, cari perhatian atau teriak-teriak atau ngamuk atau apa, biasanya dia itu sedang membutuhkan perhatian. Dan itu pasti bisa ditelisik, biasanya di keluarga itu tidak mendapatkan itu, atau bahkan ya biasanya dimarahi. Operasi dia menang, ya rambutnya udah menang. Dia anak diam takut, nggak beraninya di sekolah. Jadi biasanya anak-anak yang nakal di sekolah itu biasanya di rumahnya menang. Karena apa? Biasanya takut. Itu salah satu kasus, ya, tidak semua. Oke, persekutuan pribadi-pribadi inilah yang sangat menurut saya memberi peneguhan untuk masing-masing keluarga. Yang kedua, tugas kedua, mengabdi kepada kehidupan. Oh boy, mengabdi kepada kehidupan. Ya sebenarnya ya hidup kita setiap hari itu sebenarnya mengabdi kehidupan, bukan mengabdi kematian. Maka kalau sakit ya dibawa ke rumah sakit, disembuhkan, budaya kehidupan dan mengabdi kehidupan. Maka saya yakin kita semua yang sehat itu pasti ingin semua anggota keluarga kita sehat, betul? Saya belum pernah mendapatkan atau meminta Romo tolong doakan bapak saya sakit-sakitan. Yang diminta pasti ya Romo minta tolong mohon doa untuk ayah saya yang sedang sakit. Tapi memang